membuka Cloud yang bisa dibilang terlalu terburu-buru tidak, terlalu lama juga tidak. Ya, karena balik lagi. Tapi ini decision yang cukup riskan. Riskan, but it's Setuju. okay. Karena mau bagaimanapun, yang paling aman untuk menggunakan Purify adalah Cloud. Ketika kita melihat adanya Kadita, di sini Kadita akan sangat mengganggu. Dan udah pasti bisa meng-cancel dengan Breath of the Ocean-nya. Dan Ada efek knock up airborne di sana. Benar-benar aku dengan pick cloud kali ini Arki mereka harus sudah mulai bisa berpikir 4-5 step ke depan. Gimana caranya mereka bisa mengcover Skylar dengan cloud dan menutup potensi dari Bigetron untuk bisa setidaknya mengamankan hero-hero lini belakang. Uranus akan di-pick oleh Bigetron kali ini untuk memainkan lini jauhnya. Dan tidak ada Rafaela. Seolah Bigetron paham betul Naomi yang akan bermain dengan power dari pick off-nya. Betul. Kemarin kita sudah melihat Digi dari Naomi yang mungkin asumsi kita awalnya adalah itu adalah edit untuk Naomi, Diginya untuk mid lane Lemon. Tapi ternyata ketika menggunakan Digi, hal inilah yang mungkin menjadi sebuah celah dan Bigetron paham betul di sana bahwa Naomi memang powernya ada di pick off, bukan di hero healer atau hero utility. Sehingga mereka melepaskan Rafaelanya begitu saja, Kaja yang di-ban bisa jadi Franco atau jangan-jangan Yuzong yang di-ban nantinya. Ya, lini belakang yang harus di-cover tentunya, tapi Joy tidak akan dilepaskan juga oleh RRQ. Oh, itu keputusan yang baik banget sih. Dan jangan lupakan Fanny juga nggak sih? Kalau Karena Fanny- Fanny-nya masih terlepas. Tapi kalau menurut gue Fanny-nya akan dilepas. Kenapa? Karena ini mereka udah prepare dengan adanya Akai. Mereka Akai. udah tahu untuk meng-counter itu sendiri. Cuma yang sekarang yang akan coba dibikin mind blown sama Bigetron Alpha adalah gimana caranya RRQ ini masih belum tahu. Mereka akan bermain dengan pick cover, team fight, atau healer support. Mereka punya key. Jangan lupakan itu. Ya. Mereka punya power of Atlas. Mereka punya power healer. No, jangan lupakan ngomongin Atlas, jangan lupakan juga Iya. Ki bermain Lolita dan itu Yap. yang sudah bisa digunakan di babak playoff. Dan bahkan sudah kita tunggu-tunggu dari Per semenjak tanggal- hari pertama. Iya, 3 Oktober itu sudah bisa digunakan. Iya. Dan kita tahu sendiri, untuk sekarang dengan melakukan ban terhadap Franco berarti fokusnya bukan ke Dairon Cimomo. Dairon banyak opsinya sekarang. Ada Yuzong, ada Khalid, Bahkan ada Terisla. Terisla. Untuk melakukan deny terhadap Uranus Uranus. dengan burst damage di early game. Atau mungkin dia akan membawakan hero yang lebih menakutkan yaitu Dairot. Dairon. Alright. Satu hal yang aku notice kemarin dan mungkin gak semua orang memperhatikannya ketika berada di match semifinal upper bracket. Boots. Boots. Dia bawa Dairot dengan build tank. First itemnya anti Quiras. Siapa sangka dia akan menjadi Dairot support. Hanya untuk bermain dengan Spectre Step dan mematahkan 70% physical defense dari lawannya. Ya, cuma untuk ini apa poking doang. Dia bermain di poking. Iya, Membuka dan armornya. eksekutornya Membuka armornya. Membuka dibiarkan kepada physical Kairi. defense-nya. That's the point. Right, tapi kalau ngomongnya dari sisi kanan mereka udah mulai ngebuka ternyata akan bermain pick over. Jawaban udah mulai terlihat. Chow Kadita ya. Ya. Rotasi berarti bisa jadi kunci. Roh hati, benar. Ini udah bukan rotasi lagi, roh hati. Roh hati. Kenapa? Karena mereka akan rotasi dengan hati antara Ki dan juga Moreno. Mereka harus satu suara. Makanya ini yang Kalau kita- roh hati mereka gak satu, ini percuma. Makanya itu yang mungkin kita lihat di Kick to Victory. Percaya kesinambungan antara kedua pemain ini harus mulai terlihat. Dan Kufra, aku suka banget pick dari Kufra untuk Naomi sendiri. Ini jatuhnya benar-benar solid pick banget dari RRQ. Mereka ingin bermain dengan tim fight berlima. Khalid dan juga Kufra adalah opsi, tapi Vanny masih digunakan walaupun ada bouncing ball. Dan itu memang sudah dipersiapkan. Sudah di-prepare dengan permainan 4 pemain team fight kuat dari Bigetron Alpha. Mereka tahu mereka akan terkena isolation. Mereka akan di-invade jungle-nya sehingga permainan split push akan dibawakan oleh Bigetron Alpha. Apakah kita akan melihat 43 menit 11 detik lagi di game yang pertama? Tentunya kita udah siap untuk di hari ini. Di mana ini akan menjadi match do or die. Match go big atau go home dari kedua belah tim. Apakah di Best of 5 series ini akan berbeda? Sejarah baru akan terukir apapun hasilnya dari match Best of 5 kali ini. Kita akan melihat untuk match yang pertama, di game pertama, di mana ini akan menjadi awal dari sejarah baru. Alright, dan ini thanks to production dari MPL makin membuat kita luar biasa. Tapi pembukaan match bersejarah. Kali ini mari kita sambut MPL Playoff, ada tepuk tangannya. Let's go to the lane of town. Kryptonite dari Bigetron masih berada di tangan dari tim RRQ. Masih belum bertemu jawabannya, tapi ingat. Masih belum dipatahkan. Bigetron dengan supernya
Super Bigetron, apakah lagi-lagi akan terkena Kryptonite seperti kata Momochan? Mari kita menyaksikan Momochan. Ini dia, dimana kita sudah melihat permainan yang begitu spektakuler dari Fanny seorang Super Ken. 43 menit game berjalan kemarin itu dan kita juga sudah melihat seberapa kuat mental dari Bigetron Alpha. Tapi ini berbeda karena lawan mereka adalah raja dari segala raja. Ya, untuk sekarang dengan emblemnya Thrill dan juga Festival of Blood dari Super Ken. Dia ingin durability dan mungkin kita hanya akan melihat 2 item saja, Heptasis dan juga Malefic Roar yang akan dipilih. Sementara untuk Akai dari Versik, Quantum Charge adalah salah satu escape source sehingga nantinya dia bisa bermain lebih safe ketika berada dalam objective play. Ya, berhasil untuk mendapatkan movement speednya tentunya dari Quantum Charge, tapi Super Key terkena efek dari fight. Tapi nampaknya ini tidak akan ada team fight yang cukup signifikan. Kenapa? Pertama saya melihat kali ini mereka tidak punya power of pick-off. Damage-nya juga tidak akan cukup. Yep. Rotasi yang terjadi kalau misalnya dia pakai EXP lanernya sekalipun turun ke arah River, itu nggak bakal bisa mendapatkan satu point kill. Lalu Super Cat, coba dipaksa, langsung mendapatkan satu first blood from Tyrant. Berhasil diganyang dengan simitar golok tertajamnya. Mendapatkan satu point kill. Super Cat terlalu ofensif atau terlalu offside. Dia udah mulai harus memikirkan kalau kali ini Kufra yang dihadapi. Memang dia bisa menghindari Kufra. Tapi kalau pergerakannya berada di arah jungle yang sempit, Kufra secara tidak langsung memiliki 20% dari jalan keluar yang dimiliki Super Ken. Ya, dan bahkan terlalu mengambil resiko masuk invasi ke arah jungle dari RRQ sendirian. Jadi cukup agak sedikit dipertanyakan pergerakan dari seorang Super Ken sehingga First Blood jatuh ke tangan dari tim RRQ. Dan Ya, First Blood yang sangat-sangat powerful dan kali ini lebih bermain cover kepada Bigetron Alpha. Karena dengan kehilangan First Blood di early game seperti ini, Bigetron Alpha seharusnya lebih safe. Dan ingat winning condition yang berbeda. Kita melihat adanya Fanny di sini sehingga winning condition dari Bigetron Alpha adalah hero kill. Berbeda dengan RRQ yang bermain dengan Akai. Tank jungle yang memang poros rotasi utamanya adalah untuk memberikan gerakan kepada objective play di Turtle. Oke, Mirkers, mari kita jawab versus Jikers. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba kali ini membuat seorang Lemon tertunggu Blessing Breath from Skylar. Impact-nya for nothing ini early game. Dan nampaknya kalau misalnya dia ingin mendapatkan satu moment kill Skylar. Satu versus 4, can you survive but no! Skylar benar-benar terejam-ejam berada di arah bottom lane. Dipaksakan satu point kill yang sangat berarti untuk CV. Membuat lane yang lebih menang. Dan bahkan direspon dengan Naomi yang cukup terlambat untuk saat ini. Wah, Super Key yang berhasil untuk melakukan zoning out ke arah laning dari seorang Skylar. Ini membuat akhirnya ya First Blood yang didapatkan di early tadi berhasil dibalaskan oleh Bigetron Alpha. Meskipun kita melihat Turtle yang berhasil didapatkan oleh RRQ ini masih memberikan sedikit keuntungan Ya, di tapi 3 balik menit lagi. yang pertama, Be. Untuk early condition, 4-1 adalah jawaban dari Bigetron Alpha. Mereka punya Chow, mereka punya Kadita, dan Fanny. 3 hero ini rotasinya luar biasa cepat. Dan sama-sama bisa tembusin tembok, mungkin kecuali Fanny. Tapi untuk sekarang, Super Sorizo yang harus diperhatikan. Bagaimana cara RRQ nanti menghentikan snowballing dari X-Planer satu ini. Karena semakin late game, Uranusnya semakin kuat ini. Ini 1-3-1 bisa dijalankan, 4-1 bisa dijalankan. Terlalu banyak late game rotation setup dari Bigetron Alpha. Tapi kelihatan Naomi masuk dengan satu buah Tyrant Revenge mencoba untuk menghalangi pergerakan dari Super Key biar nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi ternyata versi bakal coba di all in oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. No rough wave for this time. Duel dengan telah dikeluarkan. Masih bisa selamat karena lihat di cover dengan ada bounce ball. Retribution is not fight. Heaven Spin menuju ke arah Super Sorizo. Where are you going? Damage yang masih belum cukup membuat Super Sorizo berhasil menuju ke arah belakang. Tapi satu hal yang mungkin harus kita perhatikan. No retribution dari kedua belah jungler. Iya, dan bahkan Purify sempat digunakan oleh Sorizo hanya untuk lari dari kejaran pemain-pemain RRQ. Bermain di area yang sempit itu udah jadi keuntungan untuk Versik sendiri, Be. Ya, dan ditambah dengan invasi jungle di early game membuat Super Ken dari menit yang keempat nggak dapetin purple buff. Tapi Bigetron Alpha sering banget mendapatkan kesempatan seperti ini. Oh my God, Tyrant termakan dengan sangat instan. Pick off yang sangat baik dari Super K. Meanwhile, Versik di depan sana bakal coba mengganggu pergerakan para pasukan Bigetron Alpha. Bertahan dengan tidak adanya Wales Dragon, kayaknya mereka akan coba mengurungkannya, tapi dibalik itu semua, Moreno Rafael pernah take, Purify kayak misalnya udah Devon lewat, tapi ternyata di depan sana masih ada Key, membuat Lemon terhentikan pergerakannya. Ter-take down Lemon dan juga Tyrant, mereka nggak punya power dari segi Turtle dan Super King. Kali ini bebas sekali berhasil mendapatkan Moreno. Satu momen kill ditunggu dengan tidak adanya sosok dari Naomi. Tidak punya badan dari RRQ, mereka nampaknya harus mengurungkan niat untuk mendapatkan Turtle kali ini. Super King masih punya power of retribution, Versik juga punya power. Dan dia masih punya heavy spin. Jadi Super Ken mungkin dengan power
dari blue buff yang sudah mau muncul, dia harus bisa lebih ngamanin dari objektivitasnya. Iya, kita melihat Petrify yang sempat ditahan sama Super Moreno ketika dia ngebuka Rock Wave terlebih dahulu karena dia tahu pergerakan dari Lemon masih bisa ditahan dengan adanya satu buah Petrify. Dan itu timing yang bagus banget, sementara Versik Heavy Spin dibuka hanya untuk lari, tapi ternyata Super Key akan dipaksa mengeluarkan flickernya. Super Key bakal coba ditahan kali ini karena mereka mengeluarkan flicker Heavy Spin-nya for nothing. Tapi dua source skill yang telah terinformasikan utility Profesor. No flicker for this time untuk Key. Bukan itu. Heavy Spin. Aku fokusnya malah ke Heavy Spin-nya. Oh my god, Lemon. Gagal untuk takedown, bakal coba dipaksa dan lihat. Lemon tersentuh, combo Timon. Sang Tyrant mengamuk, berhasil menutup pergerakan dari Super Moreno. Super Moreno kali ini dikanyang di depan sana. Rest dikeluarkan. Para pasukan dari Bigetron Alpha melihat ada celah yang ditinggalkan posisi oleh Star Tyrant. Tapi damage terlalu besar. Masih ada Quicksand Card. DJ Khalid on the floor. Oh, masih bisa bertahan dan untungnya masih bisa menyelamatkan sedikit nyawa dari Tura di area atas, tapi Versik. Super Story bakal coba dimakan bersama dengan sosok dari Versik yang masih menahan pergerakannya. 12 Dragon, no Heavy Spin, masih dapat ditahan. Dan ternyata Heavy Spin-nya tidak keluar. Memilih untuk bergerak belakang dan bahkan berhasil mendapatkan dari depan sana. Tidak bisa lagi menahan dengan adanya Heavy Spin. Dan akhirnya Retribution didapatkan Super Cat. Karena Versik gak mampu menahan damage yang diberikan Bigetron Alpha. Apakah terlalu memaksakan, Be? Di saat posisi Versik udah nggak punya HP yang banyak. Dari menit yang keempat kayaknya deh, aku mau mention ini bahwa memang objektif starternya tidak diamankan oleh RRQ. Sementara Bigetron Alpha ini kok nggak terlalu fall off ya early gamenya. Malahan lihat levelnya Super Ken, dia mengimbangi levelnya bersama dengan Versik. Early game dari Vaninya tetap dapat. Dan early pressure dari RRQ dipatahkan oleh Bigetron Alpha. Dan hanya Skylar yang farming untuk saat ini. Sehingga membuat teman-teman dari Bigetron Alpha fokusnya ke 4 pemainnya terlebih dahulu. Bukan ke Skylarnya sendirian. Dan aku merasa pressure Tapi seperti ini damage yang sangat besar telah dikeluarkan. Super Key bakal coba dipokin damage dan Retribution bakal dikeluarkan untuk dapetin satu point kill. Shutdown pun terjadi di tangan Skylar. Ini bukan informasi yang baik untuk Bigetron Alpha. Yang tandanya Skylar memiliki gold di atas CV. Langsung ada satu bahang, Rough Wave yang ditahan oleh sang Super Moreno. Karena dia tidak mau terlalu terburu-buru dan dia tidak memiliki hal itu. Breath of Ocean dan Ocean Oddity adalah jawaban untuk clearnya dengan yang sangat cepat. Itu yang mau aku bahas. Pressure dari Super Moreno ini mungkin jadi jawaban, Be, dari pertanyaan KB tadi. Kenapa Bigetron? Tapi CV? Solo pick up from Tyrant! Dari mid lane CV. Dia benar-benar harus mulai mempertahankan posisinya. Jangan sampai muncul di map dan Purify Gaming karena tidak bisa menyelamatkan dia. Kali ini mau tidak mau CV harus bertakuk lutut di arah mid lane. Ya, pressure yang diberikan Moreno dan juga pemain-pemain dari Bigetron Alpha lainnya, itu yang ngebuat Bigetron terus bisa dapetin trade-nya, Be. Sehingga kayak RRQ ini seakan-akan tidak terlalu mendominasi banget, karena lagi-lagi split push yang dibawakan dari Bigetron Alpha ini masih berjalan di tangan Super Ken. Iya, dan jangan lupakan juga Skylar yang masih farming dari tadi walaupun dia mendapatkan satu death point. Tapi poin terpentingnya adalah item yang dia jadikan kayaknya lebih unggul daripada Shiva dan levelnya pun dia lebih unggul. Satu level di atas Shiva dalam keadaan loose condition. Karena di turtle kedua, CV udah mulai melakukan rotasi dan melakukan teamfight bersama dengan pemain dari Bigetron Alpha, sementara RRQ sekarang sepertinya butuh Skylar. Oke, tapi nampaknya kalau kita ngomongin dengan combo Demon, kayaknya walaupun belum pernah dihadapi sama Bigetron Alpha, tapi mereka sudah siap dengan itu semua. Dan langsung ada satu orang di Sesam, dan juga CV backline, Noinsaurus backline, dan bahkan lihat Super Sorizo berhasil melakukan distraction. Pengalian itu yang sangat berarti dan bahkan langsung ada satu buah cut shot menuju ke restoran Versik. Belum ditahan, Skylar masih bertahan di arah belakang dan ternyata di balik itu semua para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mencoba untuk meng-kiting. Not well taken. Para pasukan dari RRQ mereka juga tersisa berempat. No Tyrant, mungkin dia terjadi. Dan lihat Super Canis kami. Blazing Duet from Skylar. Memporak-porandakan backline. CV hampir ter-take down. Tapi nampaknya di sana cut shot from Super Ken is on point. Skylar nowhere to run. Satu buah kartu berhasil mendapatkan satu poin bersama dengan Rough Wave. Ditambah ini menimbulkan impact snowball untuk Bigetron Alpha. Mereka mendapatkan 2 buah poin kill. Mereka free terhadap Lord yang mereka miliki. Berkesinambungan adalah kunci untuk Bigetron Alpha. Kita ngelihat gimana trade-nya terus berjalan. Follow up yang mungkin dijawab dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Ini menjadi kerugian untuk RRQ sendiri, Be. Dan backstep yang dilakukan oleh Super Ken terlalu tajam di belakang. Gila. Dia benar-benar
craving for Skylar, man. Dia Gak tahu. ada Blazing Duet, gak ada apa-apa lagi dari Skylar. No win of nature. Gak ada Aegis atau bahkan Wind of Nature. Dia mau Purify di sini, gak ada escape mechanism tambahan. No Hanya Ventura. BMI. Dia Gak tahu ada jalan BMI-nya lagi. udah dipakai, Be. Itu poin terpentingnya Cimomo, dan ini dia yang perlu diperhatikan. Bagaimana power defense dari RRQ ketika mereka menghadapi assassin jungler Vani yang 5 poin kill dan 3 assist. Artinya apa? Artinya Festival of Blood-nya benar-benar udah aktif sekarang secara penuh. Dan tinggal menunggu dari segi item. Karena Antiquira sudah ada di tangan dari Super Ken. Mungkin akan menuju ke arah Immortality. Mungkin menuju ke arah Queen's Wings. Untuk Skylar sekarang masih build up untuk satu buah Wind of Nature. Sementara dari sisi lainnya, Shiva juga masih on the way dan Iron. Oke, bakal coba dihantam 2 versus 2 Blazing Duet from Skylar karena backline. Super Rizzo akan menjadi korban keganasan dari Skylar karena dia menghantam SWOT, tapi nampaknya Super Rizzo almost is never enough. Flicker telah dikeluarkan. Super Rizzo gagal untuk mendapatkan satu buah penyelamatan. Di balik itu semua CV juga tidak tertik dan bahkan Conceal Gaming telah dikeluarkan. Super Key menuju ke arah Versing. Super Ken is coming up. Defense bakal coba ditahan. Tyron Red menuju ke arah backline dan Duel Dragon-nya ternyata tidak terlalu berimpact. Versing masih bisa selamat, tapi mereka tidak melepaskan begitu saja. Super Ken, the power of Bunny Super Ken, kita tahu 43 menit kemarin dia bermain. Bahkan sekarang dia menunjukkan ketajamannya kembali, Profesor juga Momo-chan. Wah, gila. Bagaimana Super Ken di sini menjadi satu ancaman untuk RRQ. Karena setiap inisiasi yang dibuka oleh Bigetron, udah ada Super Ken yang menjadi eksekutornya. Dan lihat bagaimana tadi mereka berjalan di tembok, tapi kali ini Super Ken Wah, masih bisa survive dan lagi-lagi jauhi tembok. Karena Super Ken selalu mencari tembok tersebut. Tyron? Oh, Tyron, happy birthday! Super Moreno kali ini berhasil membawa surprise Bapak Ibu kepada sosok dari seorang Tyron. Dan Super Ken kali ini benar-benar terlalu power di balik itu semua. Versi mencoba untuk bertahan dengan adanya heavy spin. Blazing Duet from Skylar! Damage-nya tidak terlalu berimpact karena CV masih bertahan. Dengan ada Tyron Red menutup eksekusi yang dimiliki dari seorang Versing. Tapi dia tidak punya jalan pulang karena terlalu banyak crowd control. Di balik itu semua damage dari Skylar berhasil mengusir mundur dan bahkan membalikan keadaan. Lihat, Super Ken is coming up. Kansotnya gagal mencegah seorang Skylar. Dan Naomi berhasil nyelamatin Skylar kembali. Di balik itu semua, Versing still survive. wah gila sih. Dengan bantuan adanya satu buah Tyrant Rage dari Naomi. Mengembalikan keadaan dan bahkan CV pun tumbang. Tidak adanya Purify di Shiva, itu adalah jawaban dari RRQ. Menunggu lagi dengan heavy spin yang bisa menghentikan bagaimana Iritel. Dengan heavy crossbow-nya yang sangat mematikan. Agar sekarang resetnya pun terjadi, mau nggak mau RRQ harus coba ambil teritorial. Sehingga Lord Enhance-nya tidak sepenuhnya akan di tangan dari Bigetron Alpha. Dan setup dari Bigetron Alpha pun mulai terpatahkan. Early game yang leading bisa pelan-pelan coba untuk dibanding. Ini sih benar-benar dibandingkan dengan kemarin, ini harusnya Super Ken akan lebih berat. Dia punya 2 counter di sini loh, Momo-chan. Iya, dia bakal bertemu sama Naomi, dia bisa bertemu dengan Versing. Jadi banyak efek sisi yang bisa dimaksimalkan oleh RRQ sendiri. Tapi Bigetron Alpha, aku merasa mereka harus sudah mulai cooling down sedikit sih. Mereka harus sudah mulai relax, mereka harus mulai memperhatikan positioning apalagi dari CV sendiri. Karena CV, sekali dia ketangkap dengan satu buah heavy spin, ini akan sedikit sulit damage dari Bigetron Alpha. Oke, tapi di balik itu semua ada Rafef dari Super Moreno yang gagal mendapatkan satu buah dan langsung Versing mundur ke arah belakang. David terlalu sakit, standing chance terbang dari CV, heavy crossbow-nya tidak bisa dibendung kembali. Bahkan Lemo menuju ke arah belakang dengan ada Purify Game yang masih ditahan, hilang begitu saja. Double kill from CV menuju ke arah backline dengan Lord yang bebas. No counter setup kembali. RRQ, mereka benar-benar diporak-porandakan di early game kali ini. Oke, kita kenal RRQ. Mereka adalah tim yang objektif, mereka adalah tim yang kuat di segi lordnya. Objektif means setup. Setupnya dipatahkan, Versingnya ditumbangkan, Skylar nggak punya Purify, nggak bisa teamfight. Sehingga inilah jawaban dari Bigetron Alpha. Mereka mematahkan setup early game dari RRQ. Mereka udah membaca gimana caranya RRQ mau coba untuk nge-secure objektifnya dengan ngebuka fight terlebih dahulu. Tapi dijawab karena Bigetron yang melakukan inisiasi. Oke, tapi Rafef-nya langsung ke Wild Dragon with Blacker. Gagal mendapatkan apapun karena Ki harus ditumbangi begitu saja. Kabar yang sangat baik diberikan oleh seorang Naomi. Di belakang sana Super Ken maka coba menuju ke arah belakang dan mencoba melakukan flanking. Lihat cover yang dari Versing menutup Padi plus Skylar. Tidak ada cutthroat, hampir saja. Dan bahkan Skylar masih bisa menghindari yang diberikan oleh Super Ken. Super Ken matanya cuma hanya ada satu target, Skylar. The Way of Dragon yang dipatahkan dengan satu buah Tyrant Rage B tadi. Dari sosok Naomi.
menyelamatkan hidup dari pemain RRQ sehingga Bigetron Alpha mereka harus kehilangan inisiatornya. Dan kira-kira siapa yang bakal memicu Purify dari Skylar? Itu adalah pertanyaan selanjutnya. Ravef. Ada Ravef dengan Petrify dan ada The Way of Dragon dari Super Key. Tapi jangan lupakan juga bahwa di sana ada Super Ken dengan burst instant damage-nya sehingga mungkin akan memicu Wind of Nature dari Skylar. Terlalu banyak cancellation untuk sosok Skylar di sini dengan item yang sudah sangat lengkap sekali. Corrosion Sight bisa menjadi sebuah jawaban atas Super Sorizo, tapi Sorizo pun masih on the way menuju ke arah Blade Armor. Naomi kali ini memang punya pertahanan, tapi sepertinya belum ada anti-Quiras. No retribution for this time. Lihat Naomi akan coba dipaksa. Versi akan coba menahan seorang Super Ken. Dan nampaknya nggak berhasil. Heavy spin yang terlambat. Dan Naomi hilang. Tidak ada cover. Tidak ada cover terhadap Naomi. Poking damage juga tidak bisa diberikan. Naomi hilang tanpa ada pertukaran kali ini. Wah, menjadi kerugian kau untuk tim RRQ di menit ke-16. Memang Lordnya masih belum muncul. Tapi kalau kita melihat dari sisi Bigetron Alpha, mereka udah mulai bisa adaptasi. Ketika mereka sulit untuk mengejar ke arah Skylar di posisi belakang, mereka ganyang bagian depannya. Permainan front to back dengan heavy crossbow, Shiva juga ready banget dengan critical point-nya yang begitu tinggi. Dan Naomi yang tidak ada backup dengan immortal yang pecah. Ini akan sangat rugi sekali karena 40 detik kemudian akan ada Lord. Dan setup dari Naomi ini adalah setup one way ticket. Sekali aja Naomi taruh revenge ke depan dan tidak ada yang connect sama sekali, dia yang bakal dimakan. Do or die. Do or die. Do or die. Ini all in soalnya di Lord yang selanjutnya. Dan untuk kali ini dengan dua Lord yang sudah diamankan sama Bigetron Alpha membuat Gold ternyata tetap dipegang sama Skylar. Lihat, dia farming all the time. Biar tetap keep up dengan goldnya dan tidak ketinggalan secara damage. Iya, dari kedua God laner kita tahu ya, positioning ini penting banget. Tapi Naomi, Oke, dengan ada Terror Wave, Super Key bakal coba di take down. Tandanya tidak ada cover lagi dengan ada Terror Wave, setupnya tidak kembali terjadi dan hanya Immortality yang pecah begitu saja dari Super Key. Tapi Momochan, di balik itu semua kembali terjadi. Berada pertukaran di arah Lord dan ingat Key to Victory. Tidak boleh ada keraguan-raguan untuk objektivitas. dan bagaimana komunikasi dari tim RRQ ini harus senada tapi Dairon. Oh, Dairon still survive! 2 versus 1, Dairon! Outplay! Ter-outplay! Di balik itu semua Super Sorizo masih coba untuk bertahan. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka kehilangan Super Moreno. No power, damage tanpa Kasive di belakang sana. Dengan adanya Heavy Crossbow membuat seorang Dairon cuma dengan Immortality-nya. Masih coba di backup tapi nampaknya Dairon gagal untuk di cover. Dairon harus tumbang dengan instant damage yang tidak bisa dipendung oleh seorang Dairon yang bakal Skylar depan sana. Seorang diri bersama dengan Fancy mencoba untuk bertahan. Dan Way of Dragon dia sangat pede nampaknya. Retribution from Super Ken! No way. Take over from Super Ken! Out of nowhere! Tanpa harus memunculkan batang hidungnya. Super Ken datang di waktu yang tepat dan bahkan dengan retribution yang begitu on point Profesor KB. Presisi bedanya satu level. 2580 retribution damage. Dari Super Ken menjadi Lord untuk Bigetron Alpha kali ini. Satu level berarti satu damage pun berbeda. Wah. Dan kita baru hitung semalam sih Momo 130 damage ini akan menimbulkan efek yang lagi-lagi harusnya Bigetron Alpha lebih diunggulkan. 5 lawan 5. Spellnya ready semua kecuali Dairon dengan flickernya. Baru kemarin malam kita bahas, Be. 130 per level. Yes. Dan ini dia Lordnya. Lordnya udah mulai masuk ke arah base, dan demikian ada RRQ menuju ke arah backline, damage yang sangat besar diberikan, tapi lihat The Way of Dragon menuju ke arah Dairon. Oh, hit dan kill. No backup in surround. Base terbuka sangat bebas. Langsung ada blessing duet untuk claim ini dengan sangat cepat dan bahkan Skylar di depan sana. Berhasil dihindar damage-nya. The Way of Dragon-nya bahkan tidak ada. Menuju ke arah belakang dan ini bencana. Skylar versus everybody. Dan Bigetron Alpha. Kali ini masih bisa dilawan. Tidak bisa terlalu lama. Dan Bigetron take the game one. What a play from Bigetron. Awal yang baik untuk Bigetron Alpha. Apakah pertanyaan mereka yang selama ini menghantui mereka? RRQ yang selalu menumbangkan Bigetron dari season ke season sekarang udah mulai bisa dipatahkan oleh Bigetron. Tapi ingat, ini Best of 5 series. Best of 5 series, stamina adalah kuncinya. Sehingga tentunya masih terlalu banyak hal yang akan terjadi untuk 4 game ke depan. Tapi ingat, poin